Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diana Sakina Maulida dengan NPM 24610121. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Nah, kali ini aku ingin menyampaikan hasil analisis mengenai biaya dan kinerja keuangan perusahaan terbuka, yaitu PT Kalbe Farma Tbk dengan kode saham KLBF untuk periode 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2024 dan 2025. Baik, langsung saja kita masuk ke soal pertama mengenai profil dan sumber data perusahaan. PT Kalbe Farma Tbk beroperasi di sektor barang konsumsi dan farmasi. Portofolio produk utamanya mencakup obat resep atau ethical, obat bebas atau over the counter, produk kesehatan konsumen, nutrisi, hingga layanan distribusi kesehatan. Alasan utama saya memilih PT Kalbe Farma Tbk adalah karena sektor farmasi tergolong sangat defensif dan stabil, baik dalam kondisi ekonomi sedang naik maupun turun. Kebutuhan masyarakat akan obat-obatan dan produk kesehatan tetap tinggi. Oleh karena itu, sangat menarik untuk menganalisis bagaimana strategi manajemen Kalbe Farma dalam mengatur biaya operasionalnya agar tetap efisien dan profitabilitasnya tetap terjaga stabil. Selanjutnya, pada soal kedua, kita akan meninjau perbandingan data keuangan Kalbe Farma antara tahun 2024 dan 2025 berdasarkan laporan laba rugi konsolidasi. Pendapatan atau penjualan neto meningkat dari Rp35.627.776 di tahun 2024 menjadi Rp30.324.544 di tahun 2025. Artinya terjadi kenaikan sebesar Rp2.696.768 atau tumbuh 8,27%. Beban pokok penjualan naik dari Rp19.670.736 menjadi Rp21.269.24, bertambah sebesar Rp1.598.288 atau naik 8,13%. Laba kotor meningkat dari Rp12.957.040 menjadi Rp14.055.520, tumbuh sebesar 8,48%. Laba bersih yang diukur dari laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami kenaikan signifikan dari Rp3.240.630 menjadi Rp3.664.998, naik sebesar Rp424.361 atau tumbuh pesat sebesar 13,10%. Maka secara keseluruhan pendapatan Kalbe Farma terbukti meningkat sebesar 8,27%. Hal yang sangat positif adalah laba bersih perusahaan mampu tumbuh pesat sebesar 13,10%, yang mana laju pertumbuhan laba bersih ini jauh melebihi laju pertumbuhan pendapatannya. Lalu kita memasuki soal yang ketiga nih teman-teman. Mari kita bedah rasio analisis biaya dan profitabilitas perusahaan. Yang pertama, presentase beban pokok penjualan yang dihitung dari beban pokok dibagi pendapatan dikali 100% pada tahun 2024. Rasio BPP tercatat sebesar 60,29% dan di tahun 2025 sedikit menurun menjadi 60,21% atau membaik sebesar 0,08 poin presentase. Ini membuktikan bahwa beban pokok penjualan dapat dikendalikan dengan sangat baik oleh manajemen. Kedua, margin laba kotor yang dihitung dari laba kotor dibagi pendapatan dikali 100%. Margin laba kotor perusahaan mengalami kenaikan dari 39,71% di tahun 2024 menjadi 39,79% di tahun 2025, naik sebesar 0,08 poin presentase. Dari analisis rasio ini dapat kita simpulkan bahwa PT Kalbe Farma Tbk menjadi sedikit lebih efisien dalam mengendalikan biaya produksi dan biaya bahan
bahan bakunya di tahun 2025, sehingga porsi pendapatan yang terkonversi menjadi laba kotor mengalami perbaikan. Lalu selanjutnya pada soal keempat, yaitu membahas analisis manajemen dan faktor penyebab. Berdasarkan laporan tahun 2025, bagian analisis dan pembahasan manajemen terdapat dua faktor utama yang memengaruhi perubahan kinerja Kalbe Farma. Faktor yang pertama yaitu pengendalian biaya operasional dan optimalisasi bauran produk. Keberhasilan laba bersih tumbuh hingga 13,10% didorong oleh stabilitas harga bahan baku, disiplin pengelolaan biaya operasional, serta fokus penjualan pada produk-produk yang memiliki margin keuntungan lebih tinggi. Untuk faktor yang kedua yaitu pelemahan daya beli konsumen dan volatilitas nilai tukar. Segmen nutrisi khususnya produk susu bubuk mengalami tekanan akibat penurunan daya beli masyarakat serta dampak fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap pengadaan bahan baku impor. Dari kedua faktor tersebut, faktor yang paling dominan memengaruhi peningkatan laba adalah keberhasilan pengendalian biaya operasional dan optimalisasi bauran produk. Hal ini terbukti secara kuantitatif dari penurunan persentase beban pokok dan peningkatan margin laba kotor perusahaan. Jadi kesimpulannya, kondisi keuangan PT Kalbe Farma Tbk secara umum membaik. Pendapatan naik 8,27%, laba bersih melonjak 13,10%, serta beban pokok penjualan terbukti berhasil dikendalikan. Namun, masalah utama yang dihadapi adalah tekanan daya beli pada segmen nutrisi dan risiko fluktuasi kurs mata uang asing pada pengadaan bahan baku. Rekomendasi untuk PT Kalbe Farma. Untuk rekomendasi yang pertama yaitu segmen nutrisi, melakukan peremajaan merek atau brand rejuvenation serta memperkuat portofolio produk lifestyle dan ready to drink agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan mengembalikan pertumbuhan segmen nutrisi. Yang kedua, resiko kurs bahan baku, melakukan diversifikasi mata uang pengadaan, menerapkan strategi hedging serta memperkuat kapasitas produk dan bahan baku lokal guna menjaga stabilitas biaya produksi ke depannya. Demikian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.